Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembelajaran PAI. Nah, dari bab 4. Namun sebelumnya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan kita, kemudian dimudahkan dalam urusan belajar kita. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, ya. Sebelum kita belajar, kita tadarus dulu, tartil, untuk membiasakan membaca Al-Quran sebelum memulai pembelajaran atau menjadi kebiasaan kita sehari-hari nantinya, ya. Kita lihat di bawah. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Baik, beriman kepada qada dan qadar. Nah, ya, ada qada, ada qadar, dipisahkan nanti baru disimpulkan. Qada, nah, menurut bahasa, qada itu adalah ketentuan atau keputusan serta ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara secara istilah yang dinamakan qada itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala dan atau ketetapan Allah terhadap semua makhluknya yang ada di muka bumi ini, ya, atau di antero lain, ya, yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Kapan? Zaman azali itu adalah zaman sebelum terjadinya sesuatu. Semua yang terjadi ini pada makhluk termasuk manusia aja ada zaman, ya, sebelum semua terjadi ini, itu zaman udah ada. Nah, zaman penetapan gitu, ya, itu namanya zaman azali. Di sini bisa dibaca, ya. Kemudian qada merupakan urusan Allah, kita nggak bisa atur, ya, kita nggak bisa atur. Oleh karena itu segala sesuatu yang menimpa manusia, baik itu berupa kelahiran, ya, kematian, rezeki, jodoh maupun musibah, semua itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian pengertian qadar sekarang. Tadi kan qada udah, sekarang qadar. Menurut bahasa, qadar adalah ukuran atau ketentuan, ya, ukuran atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya, ya. Ukuran, ketentuannya itu qadar. Keputusan ketetapannya namanya qada, ya. Nah, berdasarkan hal ini kita bisa hubungkan. Nah, jadi sebelum kita hubungkan, ada sini yang ingin Bapak bahas. Nah, di sini dibahas inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, segala sesuatu itu diciptakan sesuai ukurannya masing-masing. Udah ada takaran-takarannya, udah ada pos-posnya, tempat-tempatnya, nggak mungkin meleset. Ya, misalnya si A ukuran rezekinya 50.000. Ya, kalau udah 50.000 mau kerja kayak gimana juga, kalau bang udah ukurannya 50.000, ya, bisa dipahami, ya. Kemudian si B umurnya sekian tahun, ya udah umurnya segitu.
nggak bisa ditawar-tawar lagi, nggak bisa dimaju-majuin lagi, dimundur-mundurin lagi, nggak bisa. Ya. Terus contoh lain, di daerah A hujan, di daerah B nggak hujan, ya udah emang begitu, udah aturannya. Ya kita yakin ini adalah qadarullah, udah aturan Allah, ketentuan Allah, ukurannya emang begitu, ya. Nah, matahari terbitnya dari timur, tenggelam di barat, ya emang udah aturannya begitu. Kalau misalnya nggak sesuai aturan berarti udah kiamat, ya nggak, udah hancur. Itu adalah dinamakan dengan sunnatullah, udah begitu jalannya dah, ya, udah begitu aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungannya apa antara qada dan qadar di sini, ya? Tadi kita qada artinya keputusan atau ketetapan Allah dari zaman azali, zaman sebelum semuanya ditetapkan. Sementara qadar adalah ukuran ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap manusia. Manusia tidak ada yang mengetahui qada dan qadar atas dirinya. Kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu bagaimana. Jadi qada atau qadar itu bisa juga disebut takdir. Nah, kita nggak tahu takdir kita baik atau buruk bagaimana. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dan Maha menentukan. Adapun takdir itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk, ya. Ini termasuk rukun iman yang ke-6. Kita harus percaya kepada qada dan qadar atau takdir Allah yang baik, khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang buruk. Kita harus percaya, yakin. Jangan mau enaknya aja ketika dapat musibah kita nyalain Allah, ya, nggak boleh. Kita harus yakin ya ini musibah dari Allah, nggak boleh nyalain Allah, nggak boleh nyalain siapa-siapa. Emang udah ketetapannya begini, udah, ya. Jadi ada dua macam takdir, ya. Ada dua macam takdir yang harus kalian pahami nih, perhatikan. Dua macam takdir. Yang pertama adalah takdir mubrom. Ada takdir mu'allaq. Bapak ulangi sekali lagi, takdir mubrom dan takdir mu'allaq, ya. Takdir mubrom adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah oleh manusia. Udah begitu ya begitu, udah. Nggak bakal bisa kita ubah dengan cara apapun. Seperti bayi lahir laki-laki atau perempuan, kematian dan sebagainya, kiamat, itu adalah takdir mubrom. Kita nggak bisa ubah-ubah manusia. Ada lagi takdir mu'allaq, ya, adalah takdir atau ketentuan Allah yang mungkin bisa dapat diubah oleh manusia dengan cara ikhtiar, doa, ya, dan lain-lain. Misalnya orang yang malas belajar, ya, dapat menjadi pandai kalau dia rajin belajar. Ya, bisa tuh. Orang yang memiliki rezeki sedikit, kalau misalnya dia banyak usaha, bekerja keras, insya Allah bisa tambah banyak rezekinya. Ya, itu termasuk takdir mu'allaq, gitu ya. Sesuai dengan firman Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya manusia memperoleh apa yang telah diusahakannya, ya. Manjada wajada, gitu. Beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gimana? Contoh perilaku kita beriman kepada qada dan qadar, ya, rajin ibadah, gitu ya, belajar, bekerja sepenuh hati, menerima ketetapan Allah dengan lapang dada, baik dan buruknya, gitu ya. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh agar kita pandai, kemudian selalu meningkatkan potensi diri semaksimal mungkin, ya. Kemudian hikmah yang dapat kita pelajari apa dalam mempelajari pelajaran tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, kita ya bisa sungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita dituntut untuk sabar dalam menghadapi cobaan yang menimpa diri kita. Kita kan harus yakin terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk. Berarti kita harus sabar menghadapi cobaan ketika kita dapat ujian yang buruk. Sabar. Bersyukur ketika mendapat takdir yang baik, gitu. Kalau bersyukur terus, kita akan ditambah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar, kita akan dihapus kesedihan kita dalam takdir tersebut. Kemudian kita dianjurkan atau diarahkan untuk senantiasa selalu bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala dalam segala aktivitas kita. Tawakal itu bukan hanya diem ya, nungguin rezeki, nungguin datang sendiri. Tawakal itu bukan berarti nggak belajar, gue nggak belajar, ntar biar tuh pinter-pinter sendiri, nggak bisa begitu, ya, nggak bisa. Doa, ikhtiar, baru tawakal, ya. Doa, ikhtiar, tawakal. Kalau kita udah doa, ikhtiar, udah. Setelah selebihnya kita tawakalkan kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bukannya kalau mau pintar kita mendiam aja begini nih, mau pintar mau, belajar kagak, itu cuma ya ngandelin apaan, ya ngandelin wahyu dari Allah gitu, ya nggak mungkin, kita nabi bukan, ya ibadah pas-pasan, belajar kagak, mau pintar gimana, ya kan, ya iya, berarti kalau kita mau pintar ya udah belajar, gitu ya. Takdir mu'allaq masih bisa dirubah. Kalau kita misalnya kita sadar, wah saya kurang pintar nih, masih bisa dirubah takdir mu'allaq kita tuh. Dengan usaha, dengan doa. Bisa jadi pintar? Bisa, kalau kita rajin. Ya. Kalau misalnya udah berusaha belajar sungguh-sungguh, nggak pintar-pintar juga, ya sabar. Ya, sabar, ntar juga pintar gitu ya. Proses, nggak ada yang cepat. Ya nggak ada yang instan. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan kita bisa pelajari dengan baik, kita bisa amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.